Roh Kudus yang kita klaim ada pada kita, kita hina. Oh, saya penuh dengan Roh Kudus, saya tidak perlu dengar teolog-teolog zaman dulu karena mereka itu mengajarkan ajaran manusia. Gereja yang dilahirkan di dalam modernisme akhirnya masuk ke dalam dua kubu. Sama-sama individual, sama-sama tidak mau melihat komunitas yang lebih besar, sama-sama cuma melihat zaman sekarang sebagai zaman yang paling unggul dan tidak harus ada kaitan dengan zaman yang lalu. Kelompok pertama adalah kelompok yang cenderung memutuskan diri dari tradisi yang lama karena mereka beranggapan tradisi lama itu sudah ketinggalan zaman. Kalau engkau jadi orang Kristen lalu masih percaya Alkitab seperti orang naif, seperti anak kecil yang tidak terlalu banyak berpikir, maka kamu jadi orang Kristen kanak-kanak, kamu gak akan cocok di dalam dunia saintifik sekarang. Kamu harus tinggalkan cara pembacaan anak-anakmu itu. Ya saudara, memang benar sih, kadang-kadang ada orang yang sangat kanak-kanak dalam baca Alkitab. Tapi kalau kita menolak segala tema yang penting, seperti kebangkitan Kristus, seperti mujizat yang dia kerjakan, maka kita bukan menjadi kanak-kanak, kita menjadi sangat kacau imannya. Dan banyak orang di dalam tradisi liberal mengatakan hal ini. Kita tidak mau tradisi Kristen yang lama karena kita sekarang orang modern. Kita tidak berhutang apapun dan kita tidak ikut apapun pemikiran orang-orang yang masih belum berevolusi otaknya. Nah, ini keangkuhan orang modern, berpikir bahwa zaman kini adalah yang paling baik. Orang dulu masih bodoh, orang dulu belum mengerti ilmu, orang dulu masih punya pikiran yang sangat-sangat terbelakang, lain dengan orang modern sekarang. Nah saudara, tentu ini pendapat yang salah karena semua ahli sejarah akan mengakui bahwa kalimat tadi itu kalimat bodoh. Zaman sekarang zaman pintar, zaman dulu zaman bodoh. Saudara tidak mungkin bisa bertahan di dalam keadaan sekarang jika saudara tidak mempelajari sejarah dan mengetahui betapa unik dan hebatnya manusia mengekspresikan dirinya di zaman dulu. Nah, jadi kita tidak bisa abaikan bahwa gereja adalah baru sekarang. Gereja zaman dulu kita tidak ikuti karena itu adalah gereja yang kuno, yang kolot, yang tidak lagi update pikirannya dengan zaman kita. Ini kesalahan pertama sehingga gereja menjadi terputus dari tradisi dengan mengatakan bahwa tradisi yang lama adalah tradisi kuno yang kurang berkembang pikirannya. Maka kita akan memulai yang baru. Membaca Alkitab akan dibaca dengan cara yang sangat-sangat curiga. Apakah ini adalah hasil ekspresi iman yang kuno yang harus diganti atau tidak. Akhirnya gereja kehilangan identitas. Membangun identitas dalam semalam, atau ya kalau dalam kasus ini, membangun identitas dalam satu generasi itu tidak mungkin. Saudara nggak mungkin menjadi orang beridentitas baru dari generasi saudara sendiri. Umpama ya, kalau orang tanya, namamu siapa? Saya jawab Jimmy Pardede. Oh, ada Pardedenya, berarti kamu orang Batak. Lalu saya mengatakan, enggak, sekarang saya sudah bikin suku baru. Oh, suku baru, suku apa? Suku Batik. Jadi saya bukan orang Batak, saya orang Batik. Orang Batik itu apa? Orang Batik itu baru. Baru dari mana? Dari saya. Saya adalah orang pertama di suku ini. Nanti saya akan menurunkan suku yang banyak. Ya saudara, mana bisa begitu? Bangun suku hanya dalam satu generasi, nggak mungkin. Tuhan mau bangun Israel. Lalu Tuhan bikin ada 3 generasi Abraham, Ishak, Yakub yang bergumul dengan iman mereka sebelum ada satu bangsa. Dan Tuhan tidak mengatakan bahwa mereka adalah pemilik janji bangsa yang Tuhan akan bangkitkan. Karena Abraham belum berbangsa, Ishak belum jadi bangsa, Yakub belum jadi bangsa. Baru Israel mereka menjadi bangsa. Dan tradisi itu dimulai dengan sekelompok besar bernama Israel. Nah, maka saya nggak bisa secara individu mengatakan mari kita mulai sekarang. Nggak mungkin. Saya akan berhutang kepada nenek moyang saya untuk mengerti identitas saya. Demikian gereja berhutang pada, dalam tanda kutip, nenek moyangnya, pendahulunya, untuk mengerti identitasnya sekarang. Dan ini juga yang Paulus sadari. Paulus menyadari bahwa kekristenan itu adalah kelanjutan, kegenapan dari rencana Tuhan bagi Israel. Tanpa mempelajari tradisi Israel di dalam perjanjian lama, orang Kristen tidak akan mengerti apa itu jadi Kristen. Nah, itu sebabnya saudara dan saya tidak bisa punya identitas yang putus. Gereja sekarang hanya sekarang, kita tidak ikuti gereja yang lalu. Demikian juga ketika kita mengatakan bahwa gereja harus dapat langsung dari Tuhan. Kita tidak perlu berhutang pada tradisi teologi manapun. Tradisi teologi adalah karangan manusia. Saudara, kalimat ini benar-benar menyedihkan saya. Orang Kristen kok bisa bilang tradisi gereja itu adalah buatan manusia. Sekarang saudara pikirkan ya, tahun berapa sekarang? Ada yang masih ingat ya harusnya? Ini tahun yang gampang diingat, 2020 gitu kan. Tahun 2020. Lalu saya mau tanya, gereja mulai terbentuk dari kapan? Sudah berapa lama ada gereja?
Kalau tradisi saudara, gereja saudara mulai muncul tahun 1900, saya mau tanya apakah gereja yang asli baru muncul tahun 1900? Atau sudah dari Pentakosta Tuhan turunkan Roh Kudusnya untuk membimbing gereja? Waktu kita mengatakan tradisi gereja dan doktrin itu buatan manusia, tanpa sadar kita sedang menghina pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang kita klaim ada pada kita, kita hina. Oh, saya penuh dengan Roh Kudus, saya tidak perlu dengar teolog-teolog zaman dulu karena mereka itu mengajarkan ajaran manusia. Ngawur. Saudara, kalau itu ajaran manusia, nggak mungkin gereja bisa bertahan. Gereja tidak berhutang keberadaan pada manusia siapapun. Gereja berhutang keberadaannya pada Roh Kudus, dan Roh Kudus pakai manusia. Maka kalau kita tidak mengenal pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja sebelum kita bersalah kepada Roh Kudus. Nah, maka mari kita benar-benar rendah hati datang ke Tuhan, minta ampun. Tuhan, ampuni karena saya hina Roh Kudus. Saya anggap apapun yang Tuhan kerjakan dalam gereja Tuhan di dalam sejarah sebagai hal yang tidak penting. Saya mau dapat langsung wahyu dari Tuhan, langsung temukan teologi baru sendiri, langsung temukan pemikiran sendiri, langsung temukan tradisi baru. Mana bisa? Kalau saudara tidak berhutang pada zaman lampau, berarti saudara menolak menjadikan diri murid Roh Kudus. Ini kalimat penting sekali. Siapa tidak mau belajar dari tradisi gereja adalah orang yang tidak mau belajar dari Roh Kudus. Titik. Kalau saudara mengatakan, saya mau belajar langsung dari Alkitab, saya akan mengatakan, orang yang belajar langsung dari Alkitab, dia perlu bantuan. Gak ada orang bisa langsung baca sendiri, lalu mengerti kerangka yang begitu besar dan limpah. Alkitab jauh lebih besar dari pikiran kita di dalam generasi ini. Alkitab perlu dipahami dengan sangat-sangat serius di dalam perjalanan gereja dari satu generasi ke generasi lain. Gak tuntas dipelajari hanya dalam berapa ratus tahun loh. Alkitab dipelajari sepanjang sejarah, tetap mengandung begitu banyak rahasia, begitu banyak pengertian yang perlu digali. Maka saudara sekalian, kalau kita tidak melihat identitas kita sebagai yang harusnya dibentuk oleh gereja sebelumnya, kita akan menjadi orang yang tidak beriman.